Besaran selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah medan listrik. Sama saja kayak gaya gravitasi ya. Satu massa itu sendiri juga memiliki medan gravitasi. Nah, begitu pun juga pada muatan, dia juga punya medan listrik. Simpel aja. Medan listrik artinya adalah daerah yang dipengaruhi oleh listrik. Misalkan aja ada satu muatan positif sebesar Q. Kita harus tahu dulu di mana untuk bisa mengetahui medan listriknya. Pasang aja titik P sembarang, yaitu titik sembarang. Titik P ini jaraknya R dari si muatan positif itu sendiri. Maka medan listrik yang dialami oleh titik P dinyatakan E sama dengan KQ per R kuadrat. Ya, tentu karena ini adalah vektor, terus satuan topiknya adalah R ya, satuan vektornya adalah R. Nah, E-nya itu adalah medan listrik, satuannya adalah Newton per Coulomb. Konstan K adalah konstanta listriknya, 9 kali 10 pangkat 9, itu kalau di ruang hampa. Muatan listriknya adalah Coulomb, jarak, dan R adalah jarak Q dengan titik itu sendiri. Nah, misalkan kita sudah tahu besar medan listrik di titik P ini berapa, lalu titik P ini kita taruhkan muatannya, muatan uji misalkan, ya. Kita nggak perlu repot-repot ngitung dari awal lagi dengan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, nggak perlu, karena kita udah tahu ya, karena kita udah tahu kita menggunakan F sama dengan Q E ya, dimana Q ini adalah si muatan uji itu sendiri, di muatan itu sendiri, dan E adalah si medan listrik di titik P itu sendiri ya. Karena sama aja, karena kalau kita turunkan ya, hasilnya juga bahkan sama kayak gini, dimana Q1 kita anggap adalah sumbernya dan Q2 adalah si muatan ujinya. Maka kita nggak perlu repot-repot hitung dari awal sini, kita langsung kasih aja apa Q dikali medan listrik itu sendiri. Nah, muatan itu ada dua jenis, yang artinya arahnya kayak gimana untuk medan listrik muatan positif dan bagaimana arah medan listrik untuk muatan negatif. Nah, ada persamaan Maxwell sebenarnya, tapi saya nggak bisa menunjukkan. Kalau muatan positif itu medan listriknya cenderung keluar, sementara kalau muatannya negatif itu medan listriknya cenderung ke dalam. Jadi misalkan ada suatu muatan ya plus, terus ini dia di titik P, maka titik P ini merasakan medan listriknya keluar. Nah, sementara kalau misalkan diganti jadi minus ya, maka dia merasakan medan listriknya ke dalam. Nah, medan listrik itu sendiri bisa superposisi, yang artinya misalkan ada dua muatan atau lebih, ya, anggap aja ini muatan satu, ini muatan kedua, ini adalah muatan ketiga, dan seterusnya ya. Dan mereka itu pasti kan memiliki jaraknya tersendiri dari titik P. Anggap aja muatan satu jaraknya R1 ke P. Kalau muatan kedua jaraknya R2 ke P. Q3 juga jaraknya R3 ke P. Maka total medan listrik yang dialami titik P itu adalah penjumlahan dari semua medan listrik si muatan itu sendiri, yaitu E1 ditambah E2 ditambah E3 dan seterusnya. Nah, ini kalau dinotasikan dalam bentuk sigma, itu berarti sigma K QI per RI kuadrat R. Kita bisa pakai karena K itu adalah konstanta tetap, maka K sigma I sama dengan 1 sampai N QI per RI kuadrat R itu. Ya. Dan ini adalah penjumlahan vektor ya. Ingat, dan ini adalah penjumlahan vektor. Nah, pada video tentang gaya elektrostatis dan medan listrik itu kita menganggap muatan itu adalah sebagai titik. Nah, tapi pada dunia nyata kan kita berhubungan dengan ruang. Itu ada bentuk bola, ada bentuk kotak, ada bentuk
ada bentuk lembaran. Nah, bagaimana cara kita berinteraksi dengan bagaimana cara kita memahami listrik statis di benda yang berbentuk seperti persegi